Selamat pagi Bapak Ibu, nama saya Mikael dari jurusan Computer Science. Kali ini saya ingin mewawancarai sebuah topik yang berhubungan dengan lintas agama yang berada di Indonesia. Judulnya adalah membangun kolaborasi lintas agama untuk penguatan kesadaran sosial dan institusi damai. Narasumber yang saya wawancarai kali ini memiliki pengalaman yang cukup. Dia sering sekali bergabung dalam kegiatan sosial atau organisasi maupun di kampus ataupun di luar. Terima kasih Mikael, nama saya Winda. Saya dari BINUS University Online Learning dari jurusan Sistem Informasi Korporat. Untuk saat ini saya berada di semester 4 periode 2. Terima kasih Kak Winda karena telah menyempatkan waktu untuk sesi wawancara saya kali ini. Saya ingin bertanya kepada Kak Winda, berdasarkan pengalaman Kak Winda sebagai mahasiswa yang aktif, bagaimana kondisi toleransi antar mahasiswa beda agama di kampus Kak Winda yang saat ini Kak Winda jalani? Oke, baik Kak Mikael, saya akan menjelaskan untuk toleransi antar mahasiswa-mahasiswi di BINUS University. Untuk masalah toleransi sejauh ini antara mahasiswa dan mahasiswi di BINUS University semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada yang namanya perbedaan antara suku, ras maupun agama. Dan semua saling menerima baik dari yang berbeda agama ataupun yang beragama sama satu sama lain. Oke, jawaban yang bagus banget Kak Winda. Sekarang saya ingin bertanya kepada Kak Winda, jika di kampus itu sebaliknya ada mahasiswa atau mahasiswi aktif yang tidak bisa toleransi ataupun masih bingung terhadap perbedaan agama ini, bagaimana kekhawatiran Kak Winda untuk mengatasi hal tersebut? Baik Kak Mikael, saya akan menjawab lagi untuk mengatasi awkwardness antar toleransi mungkin umat perbedaan agama. Mungkin saya akan mengatakan kepada teman-teman yang berbeda agama, ya, mungkin ada hal yang belum saya pahami atau yang belum familiar dengan saya di agama mereka satu sama lain. Mungkin saya akan bertanya atau saya akan mengatakan, hey, aku belum familiar nih dengan mungkin cara beribadah kamu, cara atau adat atau mungkin budaya kamu bagaimana atau di agamamu seperti apa, aku akan tanyakan. Dan mungkin hal tersebut akan menjadi pengetahuan lebih untuk saya sendiri, ya. Jadi untuk menurut saya tidak ada kekhawatiran bagaimana secara saya mentoleransi atau mungkin ada teman-teman yang mungkin kurang toleransi terhadap perbedaan agama satu sama lain, mungkin saya akan menanyakan dan itu akan menjadi pengalaman atau masukan atau mungkin pengetahuan yang belum saya ketahui antar umat atau perbedaan agama satu sama lain, seperti itu. Jawaban Kak Winda itu sangat bagus sekali ya. Kak Winda bisa mengatasi hal tersebut itu dengan bijaksana menurut pendapat saya pribadi. Pertanyaan saya kali ini, bagaimana jika di kampus itu ada prasangka yang tidak baik atau kekhawatiran yang lain? Apakah Kak Winda bisa mengatasi hal tersebut atau bagaimana caranya? Baik Kak Mikael, kalau untuk mengatasi adanya prasangka buruk, aku akan menjelaskan sedikit tentang mungkin pengetahuan dasar, ya. Untuk setiap agama itu mengajarkan baik dari ajarannya, dari kitab sucinya. Tidak ada ajaran-ajaran untuk mengenai prasangka atau sifat buruk manusia atau seorang tersebut. Jadi kalau untuk mengenai prasangka buruk sebenarnya itu bukan dari agamanya, tapi balik lagi dari diri manusianya. Bagaimana cara manusia itu lebih ke mungkin menghadapi, ya, atau mungkin bagaimana cara manusia itu melihat dari sudut pandang agama lain. Jadi menurut saya untuk semua agama tuh semua mengajarkan baik. Jadi tidak ada agama yang salah, baik maupun dari Muslim, Kristen, Buddhis, Hindu, Konghucu dan lain agama lainnya semua mengajarkan baik. Jadi mungkin untuk bagaimana prasangka buruk itu datangnya dari manusia itu sendiri, bukan dari ajaran agamanya atau dari dasar agama tersebut. Keren banget ya Kak Winda, ternyata pemikiran Kak Winda bisa seperti itu. Sekarang saya ingin bertanya sedikit sama Kak Winda tentang pengalaman Kak Winda yang paling memorable terhadap lintas agama itu seperti apa entah di dalam organisasi atau misalkan kehidupan sehari-hari Kak Winda bisa ceritakan. Oke, baik Kak Mikael, mungkin aku bisa ceritakan sedikit pengalaman apa yang memorable, mungkin ini bisa jadi cerita juga yang menarik buat teman-teman semua. Jadi mungkin aku pernah ada pengalaman, ya, mungkin ini bisa dari organisasi kampus atau mungkin organisasi aku dari gereja, ya. Jadi aku mungkin mengikuti dua organisasi yang berbeda, yaitu dalam lingkungan perkuliahan dan di luar lingkungan perkuliahan. Sebenarnya hampir sama untuk ceritanya. Jadi kami ini semua membantu korban bencana kebakaran. Oke, jadi kita sebagai mahasiswa, ya, atau mungkin sebagai anak-anak muda dari umat beragama, karena aku sendiri di gereja itu mengikuti komunitas yang namanya OMK, Orang Muda Katolik. Jadi kita mempunyai sebagai anak muda jiwa mungkin yang memiliki hati yang relawan
kebakaran ya, kita mau membantu di korban kebakaran tersebut seperti menyumbangkan baju ya, dan juga mungkin menyumbangkan bahan-bahan pokok, pangan atau makanan. Nah, di sana kita nggak cuma menjalankan aksi kita aja sebagai mungkin manusia yang saling menolong satu sama lain, tapi di sana juga kita sharing. Mungkin kalau di lingkungan gerejaku itu semua kita umat satu agama, tapi yang paling berkesan itu di lingkungan perkuliahan. Waktu kami itu dari mahasiswa itu mengikuti acara untuk membantu korban kebakaran. Di sana banyak banget umat yang berbeda agama, dari teman-teman kami atau teman-teman aku semuanya ada yang beragama Hindu, beragama Buddhis, Katolik, Kristen, Muslim ya. Di sana ternyata kita tuh nggak cuma membantu aja, tapi kita saling berbagi sharing. Dari yang pertama mungkin umat yang Muslim, mungkin menjelaskan sedikit bahwa agamaku ini ibadahnya tuh setiap hari loh, dan juga nggak cuma sekali. Oke, itu menambah pengetahuan buat saya. Mungkin aku tahu, tapi aku nggak tahu lebih dalamnya lagi. Tapi teman aku tersebut memberitahu bahwa kalau untuk sholat itu ada yang namanya sholat maghrib, sholat isya, dan segala macam. Terus juga ada dari umat Hindu, bahwa ternyata di umat Hindu tuh ada yang namanya hari raya Nyepi, dan ternyata seseru itu untuk hari raya Nyepi, di mana kita tuh bisa berkumpul bersama keluarga tanpa menggunakan gadget, tanpa menggunakan listrik, yang dimana kita hanya bisa berkomunikasi antara satu keluarga, yang di sana kita mungkin bisa mempererat ya hubungan antara keluarga satu sama lain. Dan banyak sebenarnya yang di sana aku mendapat banyak pengetahuan bahwa dari agama-agama yang lain tuh seseru itu gitu loh ya. Banyak banget mungkin yang hal-hal nggak aku ketahui tentang dari agama Muslim, agama Hindu, yang aku cuma tahu oh ada agama Muslim, oh agama Hindu ada, tapi sekarang aku mulai mengetahui untuk agama-agama tersebut. Seperti itu Kak Mikael. Oke Kak Winda, saya ingin bertanya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa dampak jangka panjang untuk lintas agama ini yang Kak Winda harapkan tuh seperti apa? Baik Kak Mikael, jadi untuk apa sih harapan saya ke depannya tentang toleransi? Mungkin untuk harapan saya ke depannya, terutama untuk anak-anak muda ya, untuk anak-anak muda mungkin untuk ke depannya bisa saling toleransi ya antar umat agama satu sama lain ya. Mungkin juga untuk anak-anak muda yang lainnya, karena kan mungkin banyak sekarang di sini yang mempunyai circle mungkin dari berbeda agama ya, atau mungkin orang-orang luar yang mungkin mereka tidak tahu, dari strangers ya, mungkin bisa lebih lebih toleran untuk kedepannya ya bagi anak-anak muda, atau mungkin orang-orang tua di luar sana juga bisa lebih toleransi, jadi tidak ada membeda-bedakan baik dari suku, ras maupun agama nomor satu, dan juga tidak ada yang membedakan dari agama manapun, dari sudut pandang manapun, baik dari agama Kristen, Katolik, Buddhis, agama Islam ya, dan juga mungkin agama-agama lainnya, dan juga bisa diterima baik oleh masyarakat semuanya juga, seperti itu. Last question untuk Kak Winda, saya ingin bertanya, apa yang akan Kak Winda lakukan jika besok diberi kesempatan untuk melakukan aksi? Mungkin Kak Mikael, aku mau menjawab ya, ini pertanyaan menarik banget buat aku, karena hal tersebut sudah sejak lama sebenarnya sudah aku pikirkan ya. Aku bisa meluangkan atau bisa meluapkan ya di sini untuk jawaban tersebut. Untuk aksi apa sih kira-kira yang mau aku lakukan ya? Oke, jadi untuk aksi aku pengen banget yang namanya mengadakan seperti seminar yang bisa dihadirkan oleh seluruh umat yang berbeda agama. Jadi itu terbuka untuk umum ya. Jadi di sana mungkin aku ingin diletakkan seperti di satu ruangan besar ya. Aku ingin mengundang semua dari umat antar beragama, semuanya terbuka. Kalian bisa menghadiri. Dan di sana aku ingin adanya sharing satu sama lain dari umat antar beragama yang berbeda. Jadi contoh seperti misalnya kalau di agamaku Katolik, cara ibadahnya seperti ini loh. Dan di dalam keagamaan Katolik tuh ada hal serunya juga, seperti aku saat ini di agama Katolik aku bisa aktif menjadi OMK, orang muda Katolik, yang dimana itu asik dan seru banget ya. Selain kita di situ juga menumbuhkan iman, kita juga di situ senang-senang antar anak-anak muda Katolik lainnya, seperti berbagi cerita atau kita mendengarkan firman Tuhan seperti itu. Jadi aku ingin mengadakan seperti seminari yang bisa dihadirkan oleh semua umat beragama, dan aku ingin dari setiap agama tuh mungkin mewakilkan ya, aku punya perwakilan untuk menceritakan atau berbagi kisah atau pengalaman apa aja sih kira-kira, dan kenapa sih kamu akhirnya memutuskan untuk sepertinya aku dapat panggilan untuk menjadi agama tersebut ya, dan mungkin apa kira-kira pengalaman menarik atau mungkin pengalaman yang nggak bisa kamu lupakan selama mungkin kamu beragama Katolik atau kamu yang beragama Muslim, seperti itu. Terima kasih Kak Winda atas waktunya, telah meluangkan waktu dan berbicara. Menurut saya pendapat Kak Winda ini sangat bagus sekali jika ditonton oleh banyak orang ataupun disaksikan banyak orang, karena kita sebagai berbeda-beda agamanya harus saling menyayangi, saling mengayomi, saling menghargai satu sama lain, karena
perbedaan agama ini bukan menjadi batasan untuk kita saling membantu gitu. Banyak orang yang saling membutuhkan, bukan soal agamanya, tetapi bagaimana aksi kita sebagai manusia gitu. Terima kasih juga Bapak Ibu. Ini adalah sesi wawancara saya bersama narasumber, yaitu Kak Winda yang telah menyempatkan waktunya. Semoga di lain waktu kita akan bertemu lagi. Terima kasih.